Ramadan bulan mulia, nikmatnya berpuasa bersama sahur berkah, sahurnya Al-Bahjah. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali bersama kami berdua dengan saya Yoga Dan saya Habibullah dalam acara Sahur Berkah. Nah, alhamdulillah nih Kak, kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang sangat berkah ini. Tentunya seperti biasanya kita akan menemani pemirsa semuanya dalam santap sahur dengan menyajikan informasi-informasi yang inspiratif dan juga bermanfaat tentunya. Iya, Masya Allah kayak Gadi. Episode kali ini insya Allah kita akan menyajikan satu informasi yang gak kalah menarik ya. Ya, pastinya. Yaitu tentang pendidikan non formal yang ada di Al-Bahjah nih. Masya Allah. Berbicara tentang pendidikan non formal nih, Iya. Kak Habib. Sebelum kita berbincang-bincang, kita saksikan dulu VT berikut ini. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قليل النجاسة وكثيرها وخرج من من المسجد وإن Subhanallah, pemirsa yang ada di rumah, baru saja kita saksikan tadi cuplikan video yang mana kita bisa lihat tadi bagaimana aktivitas atau kegiatan santri-santri yang non formal yang ada di Al-Bahjah ini tentunya. Sungguh sangat semangat sekali Kak ya dalam belajar tentunya. Dan alhamdulillah pemirsa, di segmen kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan non formal yang ada di Al-Bahjah, tentunya bersama Kepala Pondok Pusat Al-Bahjah. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Subhan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat berkat doanya para pemirsa dan juga para teman-teman semuanya. Masya Allah. Terlihat bercahaya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Masya Allah Ustadz, pada episode sebelumnya kita sudah berbincang-bincang atau mendapatkan informasi lah ya, seputar pendidikan formal yang ada di Al-Bahjah. Masya Allah, Dan Masya Allah. kalau di sini sekarang kita mau membahas tentang pendidikan non formal yang ada di Al-Bahjah itu seperti Masya apa sih Allah. Ustadz? Taib. Untuk pendidikan non formal Al-Bahjah itu adalah satu pendidikan, adalah program unggulan ya, program unggulan yang ada di Al-Bahjah. Terutama di bidang pendidikan yang di sini bertujuan untuk mencetak atau pengkaderan para juru dakwah dan juga para ulama. Ya, jadi ini menunjukkan dengan jenjang yang disesuaikan dengan usia dan juga kemampuan. Itu adalah divisi non formal Al-Bahjah, dan nanti insya Allah dari mereka akan muncul kader-kader ulama, kader-kader dakwah, juru dakwah seperti itu. Nah Ustadz, untuk pemirsa ini yang ingin mendaftarkan anaknya atau mungkin langsung ingin mengikuti pendidikan non formal ini, gimana Ustadz cara masuknya?
Tentunya untuk non formal ini mudah ya untuk pendaftaran. Biasa nanti ada online juga, ada dengan online ataupun dengan datang langsung ke pondok. Kemudian nanti mengikuti tes, harus mengikuti tes yang telah ditentukan oleh pengurus, dan itu nanti ada non formal ini ada program tahfidzul Quran yang di situ usia jenjangnya adalah dari 10 sampai 12 tahun. Kemudian juga nanti ada tafakuh. Nah, tafakuh ini kelas dewasa, kelas yang fokus kepada ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu kitab dari bahasa Arab, kemudian baca kitab kuning dan sebagainya. Itu di usia 14 tahun ke atas. Nah, itu bisa nanti mendaftarkan dengan cara online ataupun dengan cara datang langsung ke pondok. Kemudian nanti untuk setelah tes nanti akan dimasukkan, diterima. Setelah diterima nanti baru akan memulai jenjang pendidikan tersebut nanti. Seperti itu. Luar biasa sekali Kang Habib. Masya Allah. Berarti ketika masa pandemi seperti ini masih bisa ya Ustadz untuk mendaftarkan santri-santrinya atau pemirsa semua yang ada di rumah untuk mendaftarkan anaknya untuk bisa mengikuti pendidikan non formal ini Ustadz. Baik, ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pendaftaran mulai online. Nah, ini terutama di masa-masa pandemi ini. Jadi untuk yang biasanya datang ke sini, datang ke pondok langsung, maka nanti dengan online. Tesnya pun juga dengan online, dan insya Allah itu semuanya nanti sama hasilnya. Dan biasanya untuk non formal ini kita mulai pembelajaran itu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah. Nah, kemudian nanti sampai akhirnya itu di bulan Ramadan, seperti itu. Masya Allah. Ustaz, apa saja sih Ustaz yang dipelajari oleh santri-santri non formal ini Ustaz? Masya Allah, ya, yang dipelajari di dalam pendidikan non formal ini nanti ada dua divisi atau lembaga agama pondok, yaitu yang pertama adalah tahfidzul Quran yang tadi saya jelaskan dari usia 8 sampai 12 tahun pendaftarannya, dan mereka nanti yang dari tahfidzul Quran ini fokus ke pendidikan Al-Qur'an, dan targetnya adalah sampai nanti dia itu hafal 30 juz dalam satu dudukan. Ini tes tes akhirnya adalah 30 juz dari pagi sampai malam nanti, sampai satu dudukan harus itu lulus. Seperti itu. Nah, itu kita batasi sampai usianya sampai 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun, nah maka nanti dia ini harus, nanti santri ini harus melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu program tafakuh. Nah, tafakuh ini pencetakan para juru dakwah, para guru-guru. Nah, ini nanti dididik nanti. Jadi yang sudah belajar Al-Qur'an dari usia 10 sampai 15 tahun. Nah, kemudian nanti mereka akan melanjutkan mengerti tentang ilmu halal haram, mempelajari tentang kitab bahasa Arab dan sebagainya, sehingga mereka akan dapat bekal. Nah, di samping itu mereka juga mendapatkan pendidikan kemasyarakatan. Jadi sebelum terjun ke masyarakat, mereka ada nanti ilmu-ilmu tentang dakwah, nanti tentang kemasyarakatan. Seperti itu adalah pendidikan non formal yang tafakuh. Luar biasa sekali. Ini mohon maaf nih Ustaz, sebelumnya kita ingin bertanya-tanya terus karena pengen tahu banget ini Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Silakan. untuk apakah ada pengembangan program itu Ustaz di dalam pendidikan non formal ini kan? Apakah hanya sekedar belajar kitab saja, ataukah di sana mungkin bisa ada jenjang lebih tinggi lagi gitu, seperti itu? Masya Allah, ya. Jadi di samping nanti di pendidikan non formal ini bukan berarti nanti mereka hanya fokus kepada Al-Quran dan juga nanti kitab para ulama, kitab para kuning ya. Akan tetapi di sini juga kita akan dasari dengan ilmu-ilmu mengikuti seperti nanti pelajaran bahasa Indonesia juga mengikuti. Nah, kemudian nanti ada psikolog juga ada nanti dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka tentunya dengan berjenjang ya. Tadi dari tahfidz sampai usia 15 tahun, kemudian nanti setelah 15 tahun nanti masuk ke tafakuh. Nah, dari tafakuh nanti mereka kurang lebih nanti ada menemui 3 kelas nanti. Yang kelas yang pertama adalah kelas nahwu shorof. Fokus kepada nahwu shorof dan targetnya adalah bisa membaca kitab kuning, kitab yang nggak ada harokatnya.
Kalau kemarin mereka udah baca, hafal kitab Al-Quran yang ada harokatnya, nah nanti di awal tahun di tafakuh itu mereka akan mendapat pelajaran dan sampai bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul ya kalau bahasa istilahnya ya gitu. Nah itu nanti sampai 1 tahun. Kemudian kalau udah lulus mereka dari baca kitab ini, mereka akan masuk ke karantina bahasa Arab tahun kedua. Tahun kedua karantina bahasa Arab dengan fokus dengan bahasa Arab, dengan percakapan bahasa Arab, kemudian istima, muhawarah dan sebagainya itu 1 tahun. Nah setelah itu nanti baru mereka akan lebih ini lagi kepada program atau kepada kelas namanya tahqiqul mutun. Tahqiqul mutun ini memahami matan-matan atau ilmu-ilmu dasar dari ilmu syariat seperti fikih, kemudian akidah dan usul fikih dan sebagainya. Nah, itu nanti untuk persiapan mereka ini akan persiapan nanti ke jenjang berikutnya. Nah baru nanti setelah mereka dinyatakan lulus dari 3 tahun pelajaran ini, nanti mereka akan kita serahkan kepada pengasuh pondok ya, tentunya guru kita semuanya Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Yahya, dan alhamdulillah Buya sudah mempersiapkan untuk mereka ini nanti ada dua jalur nanti. Yang pertama nanti jalurnya jalur syariah. Syariah ini mereka nanti akan dikuliahkan ya, akan dikuliahkan ke kuliah syariah, kuliah bahasa Arab, dan saat ini alhamdulillah sudah banyak berjalan ini. Itu ada di Yaman ya, di Yaman itu di kuliah Imam Syafi'i, kemudian ada juga yang belajar ke Turki juga ada, kemudian di kuliah-kuliah di Taiba juga ada dan sebagainya. Nah itu semuanya atas bimbingan dan atas arahan dari pengasuh. Tentunya nanti seleksinya ketat. Ya, jadi tidak hanya dilihat daripada potensinya saja ya, akademik saja, tapi di sini dilihat tentang dari akhlaknya. Nah ini yang paling penting, akhlak di sini. Di sini ya, di Al-Bahjah secara umum yang terpenting adalah akhlak. Akhlak. Jadi kalau anak yang pintar tapi akhlaknya nggak bagus itu susah berkembang. Ya, ini susah berkembang akhirnya. Jadi untuk pendidikan selanjutnya itu di situ nanti ke program kuliah atau kuliah syariah. Dan ada lagi satu lagi nanti jalur selanjutnya itu di program dakwah. Jadi mereka yang sudah matang dengan dunia dakwah, dengan ceramah, dengan guru dan sebagainya, mereka bisa jadi pengurus. Nah mereka akan diarahkan kepada jalur ini nanti. Nah seperti itu. Masya Allah, benar-benar sangat jelas dan terarah ya. Iya, jadi sangat bertahap ya, dari nahwu sorofnya, kemudian bahasa Arab, kemudian tahqiqul mutun. Iya. Jadi insya Allah sangat-sangat itu menguasai ya, pastinya menguasai. Baik Ustadz, luar biasa sekali informasi yang telah disampaikan oleh Ustadz, sangat menginspirasi untuk kita Ustadz. Semoga para pemirsa yang ada di rumah yang terinspirasi dengan apa yang telah disampaikan Ustadz nanti bisa mendaftarkan berbondong-bondong masuk ke Al-Bahjah ini insyaallah Ustaz. Amin. Dan satu lagi ada cabang ya, cabang non formal ini Masya Allah yang termasuk yang banyak ya cabang-cabangnya. Jadi selain di pusat kita juga ada cabang-cabang, diantaranya cabang yang di Jawa ataupun di luar Jawa. Di Cirebon aja udah ada kurang lebih 13 atau 15 cabang. Ini di Cirebon. Nah, kemudian di luar Cirebon itu ada di Pulau Sumatera juga ada, kemudian di Pontianak, di Batam, di Banjar, kemudian di mana lagi di Riau dan sebagainya, sampai ada yang kita ada cabang itu di Malaysia, tepatnya di Terengganu, Malaysia. Nah, itu alhamdulillah kita berkat doa guru, berkat bimbingan guru kita semuanya, sehingga alhamdulillah program formal ini bisa menjadi wasilah untuk mencetak para ulama dan juru dakwah. Masya Allah. Insya Allah Ustaz, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Ustaz. Amin. Amin. Pemirsa, seperti biasa di segmen yang selanjutnya kita akan belajar bareng dengan salah satu asatidz Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Sahur Berkah. COVID-19 menular dengan sangat cepat. Salah satu cara memperlambat atau menghentikan penularannya adalah dengan social distancing. Social distancing adalah mengurangi kontak antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bagaimana cara melakukannya? 1. Jaga jarak.
minimal 1 meter dengan orang lain, dan jika perlu, gunakan masker. 2. Hindari keramaian, seperti supermarket, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. 3. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan. Keempat, tidak bepergian atau berlibur. Kelima, tetap di rumah, bekerja, belajar, beribadah, dan berolahraga di rumah.
Islam meskipun di rumah aja. Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Sahur Berkah. Masya Allah Kak Yoga. Nah, pemirsa yang ada di rumah pasti sudah nunggu-nunggu nih Kak Yoga. Benar sekali. Karena seperti biasa di segmen kedua kali ini kita akan belajar bersama ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua Abi Arif ya. Yang alhamdulillah beliau akan kembali memberikan kita ilmu-ilmunya. Masya Allah, tentunya berkaitan dengan tema kita pada kali ini yaitu bagaimana pentingnya mempersiapkan generasi ulama sejak dini. Untuk itu para pemirsa yang ada di rumah dan juga para penonton yang ada di studio, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Abi Arif. Langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersama lagi di dalam acara Sahur Berkah bersama Al-Bahjah. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema pentingnya mempersiapkan generasi ulama sejak dini. Kita tahu semuanya bahwa ulama di dalam agama Islam adalah termasuk pilar penting di dalam menjaga syariat agama Islam. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi ini walam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warathul ilma. Hanya mereka, sesungguhnya mereka mewariskan adalah ilmu yang diwariskan. Jadi para nabi tidak mewariskan kepada umatnya adalah harta. Tidak mewariskan kepada umatnya adalah kekayaan. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Kenapa? Karena memang
ilmu di dalam agama Islam adalah dipandang sangat penting, sehingga disinilah disebut para ulama sebagai orang yang mengemban ilmu, amanah ilmu, itu adalah orang-orang yang disebut gelar sebagai pewaris para nabi. Dan di sisi lain memang orang yang mencari ilmu juga disebut wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke pasar. Setelah pergi, kemudian menyeru kepada penduduk pasar, wahai penduduk pasar, ada Nabi bagi-bagi waris, ya. Nabi bagi-bagi sesuatu, ya. Di mana? Di masjid. Kemudian mereka semua berbondong-bondong ke masjid. Setelah berbondong-bondong ke masjid, ternyata yang ditemui bukan seperti bayangan mereka. Karena orang pasar, bayangan mereka adalah, oh, Nabi bagi-bagi fulus, bagi-bagi uang, bagi-bagi kekayaan atau sebagainya. Ternyata di sana ketika pulang dari masjid kembali ke pasar, mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu katakan? Katanya Nabi bagi-bagi warisan dan sebagainya. Terus kata Abu Hurairah, apa yang kalian temui? Yang kami temukan adalah di sana ada orang berzikir, orang baca Quran, orang yang lagi belajar ilmu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan Nabi, yaitu ilmu. Jadi yang namanya menyiapkan generasi ulama sejak dini, karena memang untuk menjadikan orang itu alim di bidang ilmu, maka memang ada pendidikan sejak dini. Sejak mereka kecil sudah dididik untuk kenal ilmu, dekat dengan ilmu. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau hafal Quran ketika umur 7 tahun, kemudian 9 tahunnya sudah hafal kitab Muwatta. Itu adalah langkah untuk bisa menjadikan seorang alim, maka dari kecil memang didekatkan dengan ilmu, dikenalkan dengan ilmu, cinta kepada ahli ilmu, sehingga ketika mereka mencari ilmu, maka disitulah mudah sekali ketika mencari ilmu di waktu kecil, di waktu sejak dini, maka disitu akan mudah untuk mencetak generasi ulama. Karena belajar, ya, menulis yang namanya mengukir di atas batu dan air itu beda. Kalau orang sejak kecil maka seperti mengukir di atas batu, lengketnya lama. Kalau sudah tua baru dia belajar atau baru dia menghafal, maka memang dapat, tapi beda kekuatannya dengan orang yang sejak dini, sejak kecil sudah bergelut dengan ilmu. Dan kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu an juga beliau pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terlewat belajar di masa mudanya, maka berilah bertakbirlah untuknya 4 kali, karena dianggap sebagai orang mati. Kenapa? Karena waktu muda adalah waktu yang sangat berharga. Waktu muda adalah waktu bagaimana kekuatan seseorang itu kuat-kuatnya, untuk semangat kuat, untuk menghafal kuat, untuk apapun kuat, sehingga ketika waktu mudanya digunakan untuk mencari ilmu, maka adalah waktu yang maksimal di dalam menghafal dan memahami ilmu. Tapi jika memang waktu mudanya lewat dengan sesuatu yang tidak manfaat, maka seperti jenazah yang mati, kata Imam Syafi'i, berilah dia, anggap dia adalah seperti orang yang mati yang ditakbiri 4 kali. Karena apa? Karena dia telah melewatkan sesuatu yang berharga. Jadi tidak ada manfaat yang dia peroleh ketika waktu mudanya. Mungkin itu adalah menggambarkan betapa pentingnya orang itu dipersiapkan untuk menjadi orang alim ulama sejak dini, karena memang disitulah langkah yang bisa diambil ketika memang ada program mencetak ulama, maka harus sejak dini harus diarahkan untuk kenal dengan ilmu, hafal dengan ilmu, dan cinta dengan ilmu, apalagi cinta dekat dengan ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Kak Habib, luar biasa sekali. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abi Ari, bahwasanya ternyata
menyiapkan calon-calon ulama sejak dini itu sangat penting sekali Kak Habib. Betul Kak Yoga. Maka untuk para pemirsa, insya Allah sesaat lagi kita akan ada sesi tanya jawab. Maka jangan kemana-mana, tetap di acara Sahur Berkah. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Kembali bersama kami dalam program acara Sahur Berkah. Alhamdulillah Kak Yoga. Ini acara yang segmen yang ditunggu-tunggu nih Kak Yoga. Pastinya. Karena seperti biasa para pemirsa di segmen kali ini kita mau nanya-nanya nih sama Abi Arif nih ya. Kan tapi Kak Yoga di kesempatan kali ini mungkin kita berikan kesempatan untuk penonton ya. Penonton saja ya. Bagi mereka atau salah satu di antara mereka yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan yang mau bertanya siapa? Jangan lupa sholawat dan namanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Miftah dari Tasikmalaya. Izin bertanya Bi, apa sih tugas dan kedudukan ulama dalam agama Islam? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang tugas dan kedudukan ulama dalam agama Islam. Dalam agama Islam, seperti yang kita sebutkan tadi, ulama adalah pewaris para nabi. Jadi tugas dari ulama adalah bagaimana menyambung dakwah, menyambung lesan dari para nabi yang memang bertugas untuk berdakwah, yaitu mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga hikmah Allah jadikan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi pungkasan, dan syariatnya akan terus berlanjut sampai yaumil qiyamah. Dan juga dengan mukjizat Al-Quran, maka Allah kirim bagi agama Islam yaitu para pewaris Nabi, yaitu ulama tadi. Kenapa? Dengan adanya ulama, syariat Nabi Muhammad akan terjaga hingga akhir kiamat. Kalau Nabi sebelumnya adalah setelah wafat Nabi maka akan berganti syariat yang lain. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat syariatnya terus berlanjut, continue sampai akhir zaman, dan yang menjaga syariat beliau adalah para ulama. Allah menjaga syariat Nabi Muhammad dengan lewat para ulama-ulamanya, sehingga syariat ini terjaga, tidak ada yang namanya perubahan sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu syariatnya setelah beliau wafat, umatnya ada yang menyeleweng, dirubah itu syariatnya sedikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW
setelah beliau wafat, Allah kirim para ulama-ulama, dijadikan dari umatnya ulama-ulama untuk menjaga syariatnya, dan itu adalah memang tugas dari para ulama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan kedudukannya tentu tinggi di hadapan agama Islam, karena ulama sendiri adalah orang-orang yang menyambung bagaimana ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan Nabi Muhammad, kemudian dibawa oleh sahabat dan kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kemudian sampai kepada kita zaman sekarang ini. Itu lewat siapa? Lewat para ulama. Kalau ada yang mengatakan misalkan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah misalkan, dengan menyampaikan para ulama, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran pada zaman ini itu lewat para ulama yang menjaganya. Kemudian kita tahu hukum syariat lewat para ulama. Kita tahu tafsir Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dari para ulamanya. Jadi itu semuanya adalah kedudukan yang sangat tinggi dan penting di dalam agama Islam. Para ulama-ulama yang tentu mereka adalah sebagai lentera umat ini, sehingga ketika umat ini ingin paham tentang syariatnya, kembali kepada ulama, sehingga kita sekarang fikih mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Kalau Indonesia kebanyakan mayoritas itu siapa? Karena ulama ini yang kita jadikan panutan. Kalau kita memahami fikih langsung kepada sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah, maka akan sangat kerepotan. Bagaimana kita melakukan sholat? Kalau kita membaca hadis berpuluh-puluh dulu baru paham sholat, itu pun belum tentu benar. Pemahaman kita apakah sama seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Kan juga tidak. Yang paham tentang apa yang dimaksud Rasulullah adalah para ulamanya. Yang di situ mereka para ulama merumuskan suatu aturan, dan aturan itu adalah yang diwariskan dari Nabi lewat sahabat dan lewat tabi'ut tabi'innya. Dan dengan kita melihat para ulama adalah sangat penting di dalam agama Islam, maka kita sebagai umat kita harus ngikut apa kata ulama. Karena mereka lah yang paling paham tentang apa yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan syariat-syariatnya. Dan tentunya jika kita bersandar pada para ulama, insya Allah kita akan bersandar pada sesuatu yang benar. Dan juga jangan sampai kita keluar dari kumpulan orang-orang yang itu dekat dengan ulama, karena tentunya yang namanya kumpul dengan para ulama, kumpul dengan orang-orang soleh, itu adalah ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika pengen diibaratkan kumpul dengan orang soleh dan orang yang tidak baik, itu seperti orang yang kumpul dengan ahli minyak wangi, tukang minyak wangi dan pandai besi. Kalau dengan kumpul dengan minyak wangi, akan minimal akan punya bau wangi walaupun dia tidak punya minyak wangi. Tapi kalau dengan pandai besi, dia akan berbau gosong walaupun dia tidak menyentuh apinya. Dan itu kita harus paham, kita harus yakin bahwasanya kita pada zaman-zaman akhir ini memang perlu dekat dengan para ulama, dan kita juga harus mensukseskan program-program bagaimana mendidik para generasi umat ini untuk menjadi para ulama. Dan itu harus ada program sejak dini jika ingin menjadikan generasi umat ini untuk mencetak para ulama, sehingga ketika ulama itu selalu bergenerasi, selalu ada yang wafat, ada yang muncul lagi, maka insya Allah Sadat Agami ini akan tetap terjaga. Demikian dari kami, mohon maaf dan mudah selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Habib, sungguh sangat menginspirasi sekali. Iya, Kak. Jawaban yang telah diberikan oleh Abi Arif. Dan kita dapat menyimpulkan Kak, bahwasanya menyiapkan para ulama itu sangatlah penting. Betul, karena peran mereka pun juga sangat penting, yaitu sebagai penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, Kak Yoga, sudah tidak terasa ya. Waktu kita sudah hampir habis Kak Yoga. Waktunya kita untuk berpamitan juga dengan pemirsa.
Untuk itu kita di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa, khususnya kepada Abi Arif yang alhamdulillah ya Masya Allah pada hari ini sudah bisa memberikan kepada kita semua hikmah-hikmah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, saksikan terus tayangan kami yaitu Sahur Berkah. Sahurnya Al-Bahja. Dan akhirnya saya Yoga Dan saya Habibullah. dan kru yang bertugas, kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت للبرايا بشرع المبين